Tes. Dicoba, 1, 2. Ya, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saat ini kembali lagi kita anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu, bahkan ada juga dengan orang tua yang saat ini sudah siap untuk beribadah bersama-sama dengan kita semua. Saat ini kami guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu akan beribadah di sore hari ini. Tentunya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mempersiapkan akan situasi yang ada di rumah kita, agar supaya walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita harus fokus, nyanda ada yang bermain, nyanda ada yang bajalang-bajalang, apalagi yang saat ini Mama Erik, Pak Mama dan Papa tuh di rumah, orang akan beribadah saat ini. Dan tentunya kita akan memulaikan ibadah ini dan kita akan buka dengan satu lagu yang berjudul Roti dan Mentega. Ya, yang akan dibawakan oleh Enci Nita dan Enci Rista Gerakan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Wow, 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 wow. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Wow, 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 wow. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju.
Ya, silahkan duduk. Terima kasih buat Encik Nita dan Encik Rista. Begitu juga dengan Encik Ana dan Encik Aske. Ya, kita akan buka akan ibadah kita pada saat ini dengan doa, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, sahabat kita semua, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, di mana selang seminggu yang telah berlalu, Engkau masih menyertai kami sampai saat ini di penghujung akan bulan yang pertama di tahun 2021 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan menjaga dan melindungi kami terus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami beribadah pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau akan senantiasa menjaga dan melindungi kami, terlebih ketika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kami selalu dibekali dengan firman-Mu untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami sudah siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami berserah kepada-Mu sambil mengucap syukur. Amin. Adik-adik, guru-guru sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan buka dengan satu lagu yang berjudul Aku Istimewa. Satu lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ya, aku istimewa, kata Yesus. Torang semua istimewa, kata Yesus. Bukan torang pe kuat, bukan torang pe gagah, tetapi itu semua karena Yesus. Dikatakan lagu tadi,
aku istimewa, kata Yesus. Nah, adik-adik masih suka menyanyi lagi? Masih sekali. Torang, kalau tadi aku istimewa, sekarang ini lagu ku istimewa. Ya, satu lagu yang membuat kita berharga di matanya. Walaupun dunia mengatakan orang bukan siapa-siapa, tak berarti, tetapi itu lagu tadi dah bilang orang berharga di matanya, bukan main Kang. Itu lagu yang mengatakan kita sangat berharga di matanya. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan masih suka menyanyi lagi? Masih suka. Satu lagu lagi, kong orang mau dengar firman Tuhan. Ya toh? Jangan orang suka menyanyi terus, kong. Orang sini mau dengar firman Tuhan. Atau yang di rumah setelah habis menyanyi semua langsung bermain. Tetap orang mesti duduk manis, karena habis satu lagu ini orang akan dengar firman Tuhan. Lagu ini yang mengatakan, ku dengar Tuhan memanggil namaku. Ku dengar Tuhan memanggil namaku, ku dengar Tuhan memanggil namamu, ku dengar Tuhan memanggil semua masuk ke dalam kerajaannya. Ku dengar Tuhan memanggil namaku, ku dengar Tuhan memanggil namamu, ku dengar Tuhan memanggil semua masuk ke dalam kerajaannya. Hatiku senang, senang sekali memuji Yesus dengan sukacita. Hatiku senang, senang sekali aku menjadi anaknya. Ku dengar Tuhan
kerajaannya. Hatiku senang, senang sekali memuji Yesus dengan sukacita. Hatiku senang, senang sekali aku menjadi anaknya. Hatiku senang. Hatiku senang, senang sekali memuji Yesus dengan sukacita. Hatiku senang, senang sekali aku menjadi anaknya. Aku menjadi anaknya. Ya, adik-adik senang toh? Dan menyanyi tadi, hatiku senang, penuh sukacita, Amin. menjadi anak Tuhan. Toh, orang semua dengan sukacita karena Tuhan selalu menjaga, melindungi orang semua. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau tadi orang semua menyanyi sambil melakukan gerakan, saat ini orang duduk manis, orang siapkan orang Alkitab, karena saat ini orang akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inci Poni Kumontoy. Shalom, damai di hati. Tentunya semua adik-adik, guru-guru sekolah minggu, jemaat Gemim Betel Winangun dari kolom 1 sampai kolom 23 sudah siap semua. So duduk manis semua. Nyanda ada yang babak jalan atau masih ada yang babak jalan? Ada lagi no. Ada encik dapat rasa di bagian sana, ada di bagian sini, ada. Nah, semua mesti siap, tenang, duduk manis dari torang, semua dengar cerita firman Tuhan. Torang mau baca Alkitab, tapi sebelumnya kunci tangan semua, kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, kami bersyukur Tuhan karena kesempatan yang indah ini kami semua anak-anak-Mu boleh siap di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan pada saat ini. Kami yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami sehingga apa yang kami lakukan, kami boleh beribadah, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mendengarkan dengan baik, kami membaca dengan baik, bahkan kami boleh mengerti semuanya. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur dan melakukan segala kehendak Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan dan juga guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Markus. Di mana? Injil Markus ini dalam perjanjian lama atau baru? Tentu baru, semua pasti tahu. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6a. Sekali lagi, di dalam kitab Injil Markus
pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 bagian A. Dengan judul Yesus ditolak di Nazaret. Adik-adik semua yang bisa membaca, boleh membaca bersama-sama. Kita mulai. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Sampai di sana firman Tuhan. Adik-adik semua dan juga guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, sekarang kita akan mendengarkan dan menyaksikan video yang akan diputar atau ditayangkan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka.
Ya, adik-adik semua so dengar tuh video, soba uni tuh video. Sudah toh semua. Nah, di situ menceritakan apa yang sudah orang baca tadi, yaitu di kitab Injil Markus pasal 6 ayat berapa? Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6a. Apa kok di judul? Apa kok Yesus ditolak di Nazaret. Adik-adik bermain bersama teman-teman? Pernah? Tentu pernah. Mau bermain di rumah dan teman-teman atau saudara-saudara, atau mau bermain di kompleks atau di lorong atau di sekolah. Pernahkah di saat itu adik-adik ditolak? Misalnya toh ada bermain, kok ada teman-teman bilang, aduh tadi mau bermain dengan Ana, tadi mau bermain dengan Nova, tadi mau bermain dengan Andre. Pernah toh? Siapa yang pernah angkat tangan? Pernah mengalami seperti itu? Kak David pernah? Pernah? Kak Andre pernah? Iya, waktu masih kecil, ada yang merasakan, aduh tani mau, dia kok ada pakai baju bibisai. Tani mau, dia kok orang miskin. Kita orang kaya, masa kamu bermain dengan dia? Ada tuh begitu. Nah, sebenarnya itu boleh sama sekali. Karena itu tidak baik. Karena apa? Orang semua ini adalah ciptaan Tuhan. Satu pencipta. Boleh mau ini beda, sedangkan Tuhan bilang ngoni semua sama di mata kita. Sama. Tidak ada yang beda. Ada tuh lagu. Aku dan kamu sama di mata. Tak ada yang beda. Tak satu pun beda. Semua sama. Sama, tidak ada yang beda. Cuma beda tuh apa? Apa yang itu dia Tuhan mau uji kok buat orang. Toh mau lihat, aduh Tuhan kasih akang harta melimpah, mau lihat akang karena ini mau baik-baik kok orang-orang yang kurang mampu mau lihat akang. Nah, kalau orang baik-baik, tentu Tuhan lebih sayang. Begitu toh? Bagaimana Encik Nova? Iya. Nah, adik-adik coba sekarang yang boleh membuka peta. Di belakang Alkitab ada peta. Coba cari satu kampung yang bernama Nazaret. Coba bakurebe semua. Cari Nazaret di peta Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Coba cari. Ini Nazaret ada dekat kampung-kampung apa saja. DP belakang apa, DP muka apa, DP samping apa. Coba, ada di sini yang saudara apa? DP sebelah apa? DP sebelah kanan itu atau sebelah kiri. Kalau sesuai dengan di Alkitab, DP sebelah kanan apa? Saudara apa tuh Nazaret di peta Palestina pada zaman Tuhan Yesus? Coba cari. Yang so tahu baca, so tahu mencari, boleh buka. Jangan orang cuma buka-buka, orang kutek nih tahu ini Nazaret ada di dekat mana. DP sebelah kanan apa? Tiberias. DP belakang apa? Itu Nazaret pe belakang. Ada di situ Kana. Kalau encik dari sini, encik mulia begini, Nazaret pe belakang jo tuh Kana, Nazaret pe samping Tiberias. DP muka apa? DP muka apa? Ada
Ada Magadan di situ, kong ada Gunung Tabor, kong ini sebelah lagi ada Gunung Karmel. Oh, nah dari situ orang boleh lihat, oh ternyata tuh Nazaret kote ada DP sebelah-sebelah, ada ini kampung, ada ini, ada Kana. Orang pernah tuh dengar tuh cerita tentang yang di Kana tuh? Ah iya. Ah, ini sepintas Encik Poni mau kasih adik-adik semua boleh mau tinjau ini bagian belakang Alkitab, boleh mau lihat bagian belakang Alkitab ada DP peta, ada Nazaret mau di situ. Nah, sampai pembacaan ini Yesus ditolak di Nazaret. Oh, ya apa Kang Yesus ditolak di Nazaret? Ternyata waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus ada mengajar di mana? Di bait Allah, di rumah ibadat. Biasa Tuhan Yesus dia mengajar. Gong, waktu itu orang-orang banyak ada tak kumpul karena apa? Karena dorang dengar itu cerita atau penyampaian atau khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Wow, sangat berkuasa. Memang lain dari yang lain. Siapa dia, Kang? Dorang tanya, siapa dia? Siapa dia? Siapa yang ada bawa ini khotbah? Duh, menakjubkan sekali, hebat sekali DP khotbah. Memang menyentuh dan sangat dimengerti. Ternyata tuh di sebelah-sebelah bilang begini. Mana nih tahu dang, dia itu DP papa tuh tukang kayu, tuh bikin perabot dang, tuh baskap dang. Oh iya, untuk satu lagi saya bilang begini, tuh dia pe mama dang Maria, untuk dia pe saudara dang tuh Simon, Yoses, Yakobus. Aduh, pendorang ja bilang lagi begitu pas sedikit mencemooh atau sedikit mengejek karena aduh ternyata tuh dia ja bilang ini orang kotek di bagian-bagian kumuh. Tuh bagian-bagian yang bukan orang-orang kalangan atas, bukan orang-orang top. Ternyata orang biasa kote. Hah? Oh iya? Tukang kayu pe anak dan dia. Oh siapa dia bahut pape menakjubkan begitu. Ternyata kote tukang kayu pe anak. Oh, tuh bas-bas Kang, bas-bas tuh tukang kayu itu tuh sama dengan tuh bas-bas. Aduh, pas kutip pe anak dia, ya sudah jo, nyandak menarik, soalnya ndak top. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus waktu itu ada banyak orang bilang begitu, ada ndak top kote. Bukan orang penting pe anak sudah jo, orang ndak usah mau percaya pada dia. Nah begitu yang dialami oleh Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus bilang di ayat yang keempat, Tuhan Yesus bilang begini, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Oh, so tertulis kote. Nah, karena orang trek so tahu, adik-adik, guru-guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan, orang so tahu ini berarti orang harus apa? Orang mengerti ini ayat ini bahwa ini boleh orang mau pandang enteng orang. Orang trek so tahu tuh ayat, orang so tahu, berarti orang harus belajar di situ. Boleh orang mau pandang enteng orang, siapapun dia, pun dia mau khotbah atau dia mau menyampaikan sesuatu, orang harus dengar karena sudah dipercayakan. Misalnya, engku Kak Sweetly misalnya, Kak Sweetly, Kak Penatua Sweetly, so menginjil di mana-mana.
Orang mesti, karena Kak Penatua Sweetly menginjil sesuai dengan Alkitab di dalam nama Tuhan Yesus. Orang harus apa? Terima. Sama dengan ini Tuhan Yesus ada bilang di sini bahwa di ayat 4 seorang nabi dihormati di mana-mana pergi, tapi di kampungnya tidak dihormati. Nah, tapi karena orang so tahu, rupa Kak Sweetly mau pergi menginjil di mana-mana, apalagi di sini orang so tahu toh, orang tahu oh Kak Penatua, jadi orang mesti percaya apa yang dikatakan sesuai dengan yang difirmankan. Begitu. Orang yang boleh mau beda-bedakan siapapun. Oh, Profesor Peana, oh orang penting. Aduh, orang mesti dengar. Mar, ketika kesiang tuh penginjil kon datang dari orang kalangan di bawah, oh orangnya ndak punya kon dia jadi kemari penginjil, oh orang ndak dengar. Karena aduh, bahas Peana, tukang kayu Peana, kontorennya ndak dengar. Padahal dia adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan lewat Alkitab untuk disampaikan kepada siapapun. Nah, karena orang semua ini adalah umat pilihan Tuhan, berharga di mata Tuhan, kita adalah sama, yang boleh orang mau beda-bedakan. Orang jadi anak yang manis, anak yang dengar-dengaran. Bagaimana kok itu dengar-dengaran? Orang baku sayang di rumah, teman-teman, baku kasih ingat. Dengar tuh orang tua ada bilang, nem boleh mau kemana-mana lantaran ini musim apa? Musim hujan. Apalagi kote pandemi sekarang, nem boleh sembarang keluar. Mesti apa? Mesti pakai masker. Encik Poni ada masker ini. Cuma karena Encik Poni jam menyampaikan, Encik Poni ada lepas, ada pakai tisu begini. Jadi aman. Jadi adik-adik kalau mau kemana-mana, mesti dengar apa yang orang tua ada bilang. Mesti jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker. Kok yang boleh selalu mau apa tuh mau suka pergi mau beli, mesti mau ikut akang. Kok mesti mau pergi lagi. Sedangkan adik-adik yang boleh jam masuk di mana? Di mall yang boleh. Kok mau bapaksa? Sedangkan yang boleh mau masuk di sana langsung tuh satpam mau cegat. Yang boleh. Jadi orang harus dengar apa yang dikatakan oleh orang tua. Jadi anak yang manis, dengar-dengaran. Nah, kalau orang jadi anak-anak yang dengar-dengaran, berarti orang adalah anak-anak yang cinta Tuhan Yesus. Nah, kalau orang cinta Tuhan Yesus, berarti orang juga cinta semua orang. Nah, kalau orang so cinta Tuhan Yesus, cinta semua orang, mengasihi semua orang, pasti Tuhan kasihi. Dan Tuhan Yesus ingin kita semua umat ciptaannya percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya orang semua boleh masuk surga. Kalau orang percaya Tuhan Yesus, orang pasti masuk surga. Yang tidak percaya Tuhan Yesus mau masuk di mana? Mau masuk di neraka. Siapa suka mau masuk di neraka? Pasti nih mau. Yang mau masuk surga angkat tangan. Mantap, berarti adalah anak-anak yang percaya Tuhan Yesus. Demikian, sekarang Encik mau tanya satu pertanyaan. Apa judul pembacaan Alkitab kita pada saat ini? Ulang, kasih kuat. Iya, Yesus ditolak di Nazaret. Ya demikian, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Ya, adik-adik, guru-guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan, tadi terang dengar firman Tuhan yang begitu indah. Orang berdoa bersama supaya itu firman Tuhan tertanam di dalam orang hati semua dan bertumbuh untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih Encik Foni untuk firman Tuhan yang begitu indah. Dan saat ini kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh Encik Nova. Ya, adik-adik, torang sudah dengar cerita tentang Tuhan Yesus toh. Sekarang torang semua masuk dalam ayat hafalan. Ya, ayat hafalan torang sudah baca tadi, yaitu dalam Markus 6 ayat 4a. Nah, baca sama-sama nih. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Ya, Markus 6 ayat 4a. Satu kali lagi. Ya. Maka kata Yesus, Markus 6 ayat 4a. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Markus 6 ayat 4a. Sekarang Encik mau dengar anak-anak sekolah minggu yang cowok-cowok di rumah mau baca ayat hafalan. Ya, 1, 2, 3. Markus 6 ayat 4a. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Markus 6 ayat 4a. Sekarang yang cowok-cowok, ya sama-sama. Markus 6 ayat 4a. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Markus 6 ayat 4a. Demikianlah ayat hafalan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Encik Nova untuk ayat hafalannya. Dan adik-adik, boleh juga Bu Guru, Encik untuk menghafal bersama-sama di rumah. Supaya minggu depan orang semua hafal untuk ayat hafalannya. Dan karena orang tadi menyanyi, dengar firman Tuhan, sudah ayat hafalan, sekarang orang berada di penghujung akan ibadah ini. Kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi DIAKONIA. 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 Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. 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 Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Nah, adik-adik, saat ini kita akan berdoa, doa tutup yang akan dibawakan oleh Encik Ana. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di sore hari ini dengan berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita angkat pujian yang berkata, Engkaulah selalu lindungi diriku.
dengan sikap berdoa semua. Tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang lari-lari, semua duduk manis, kunci tangan, tutup mata sambil kita menyanyi, sudah dengan sikap berdoa. Lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu, padamu Yesusku, tunaikan doaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Bila kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sikap berdoa semua. Engkaulah selalu lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu, padamu Yesusku, tunaikan doaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Bila kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Adik Cire tetap main organ, si kecil Jo dan si anak akan berdoa. Semuanya mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, Allah kami yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Di sore hari ini ya Tuhan, kami semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua Jemaat Gemim Betel Winangun, dari kolom 1 sampai dengan kolom 23, di sore hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini. Semua yang menjadi harapan, semua yang menjadi cita-cita, semua yang menjadi pergumulan kehidupan kami, semua anak sekolah minggu, semua guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua, kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah boleh menyanyi, memuji nama Tuhan, kami sudah boleh melakukan gerakan, semua itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, bukan hanya mendengar saja, namun kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu di dalam keadaan saat ini begitu banyak teman-teman kami yang mengalami hal-hal yang sangat tidak mengenakan. Ada yang tertimpa longsor, ada yang kebanjiran, namun kami yakin percaya Tuhan, musibah yang saat ini boleh terjadi karena Tuhan perkenankan kami dan Tuhan yang akan memampukan kami untuk menghadapi apa yang saat ini terjadi. Kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati untuk semua mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan yang akan menggerakkan kami semua, Tuhan yang akan memberikan hati kepada kami untuk saling membantu satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam ibadah ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman-Mu yang boleh disampaikan oleh Engki Poni. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Tuhan berkati Engki Poni, berkati kesehatan dan kekuatan, terlebih Tuhan berkati harapan dan cita-cita Engki Poni. Dan kepada kami semua Tuhan, semua komisi yang saat ini boleh
mengambil bagian. Tuhan berkati apa yang menjadi harapan cita-cita kami diberkati oleh Tuhan. Untuk teman-teman kami, khususnya Encik Penatua Viva yang tidak bersama-sama dengan kami karena dia berada jauh dengan kami yakin dan percaya Tuhan pun ada bersama-sama dengan Encik Penatua Viva. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam peribadatan ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ini agar boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Masih banyak hal Tuhan yang kami mau pinta kepadamu, namun kami yakin dan percaya sebelum keluar dari mulut kami ini, kami yakin dan percaya Tuhan tahu akan hati dan pikiran kami. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di Jemaat Gemim Betel Winangun, pendeta, penatua dan syemasi. Tuhan yang akan memberkati mereka semua, memberkati pastor, memberkati pekerja gereja, diberkati terus oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, kami pun berdoa untuk teman-teman, kakak-kakak tim multimedia yang senantiasa membantu kami di dalam peribadatan kami saat ini. Tuhan beri kuat sehat kepada mereka agar mereka semakin semangat untuk melayani Tuhan. Memberkati juga adik-adik Jire yang sudah mengiring lewat organ, diberkati pun oleh Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua yang saat ini kami rasakan dan kami imani, Tuhan yang akan mengabulkan setiap doa seru kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami sampaikan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, terima kasih Encik Ane. Saya undang teman-teman komisi untuk berada di depan. Kita melakukan satu lagu penutup, Aku Jalan Kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu pada saat ini sudah selesai dengan tuntunan kasih sayang Tuhan. Kita percaya bahwa ibadah sekolah minggu saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, saat ini kita akan berpisah dari tempat ini. Shalom.